Pendidikan anak usia dini adalah investasi terpenting bagi masa depan bangsa. Selama ini, masyarakat dan yayasan telah menjadi pilar utama dalam memperluas akses PAUD di Indonesia, tumbuh bersama sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Seiring tuntutan standar kualitas yang semakin tinggi, banyak satuan PAUD mandiri memerlukan dukungan yang lebih berkelanjutan, baik dari sisi operasional, pemenuhan fasilitas, hingga kepastian kesejahteraan para pendidiknya. Sebagai wujud komitmen nyata, negara hadir untuk memastikan keberlanjutan layanan ini. Melalui langkah penegerian, pemerintah memperkuat fondasi PAUD agar semakin bermutu, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Menyongsong wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah, Kemendikdasmen menghadirkan langkah strategis, yaitu program penegerian satuan PAUD. Ini adalah proses perubahan status kelembagaan dari PAUD yang dikelola oleh masyarakat atau desa menjadi PAUD yang diselenggarakan dan didukung penuh oleh pemerintah daerah. Program ini secara khusus diprioritaskan bagi satuan PAUD yang memenuhi kriteria tertentu, terutama bagi mereka yang menghadapi tantangan besar dalam keberlangsungan biaya operasional. Melalui penegerian, negara hadir untuk menjamin mutu layanan, kepastian bantuan operasional, serta pemenuhan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Namun proses penegerian membutuhkan syarat dan komitmen. Apa syarat utamanya? Kejelasan status lahan dan aset. Penyelenggara wajib membuat surat pernyataan terkait aset, baik berupa penyerahan kepemilikan secara penuh atau hibah, maupun melalui skema perjanjian pengelolaan kerjasama. Pihak pengelola secara sah harus menyerahkan penyelenggaraan dan seluruh aset satuan PAUD kepada pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini sangat krusial sebagai dasar hukum agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan dan operasional. Lalu bagaimana alur eksekusinya? Proses penegerian sejatinya dapat berjalan melalui 2 pintu usulan. Jalur pertama, inisiatif dari pemerintah daerah. Dinas Pendidikan memetakan kebutuhan wilayahnya, lalu memfasilitasi dan meminang PAUD masyarakat yang potensial untuk dinegerikan. Jalur kedua, inisiatif proaktif dari masyarakat atau yayasan yang langsung mengajukan usulan penegerian kepada Dinas Pendidikan setempat. Apapun jalurnya, proses selanjutnya akan bermuara pada langkah yang sama. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan visitasi kelayakan. Setelah disetujui, dilakukan proses serah terima aset secara sah, dan diakhiri dengan penerbitan peraturan kepala daerah atau surat keputusan bupati atau wali kota tentang penetapan PAUD negeri. Ingat, tugas tidak selesai setelah SK terbit. Perubahan status ini harus segera diiringi dengan tindakan nyata. Pemerintah daerah harus memasukkan PAUD negeri baru ini ke dalam penganggaran daerah. Penuhi kebutuhan gurunya melalui formasi ASN atau P3K dan berikan dukungan sarana prasarana. Dalam setiap proses ini, UPT Kementerian di daerah siap hadir untuk memberikan pendampingan teknis. Akses panduan lengkap penegerian PAUD melalui laman PAUDpedia atau dengan memindai QR Code berikut ini. Kehadiran negara secara nyata sangat dibutuhkan untuk menjamin perluasan akses pendidikan anak usia dini yang bermutu. Namun, langkah besar ini tidak akan terwujud tanpa kolaborasi luhur dari masyarakat. Bagi yayasan dan pemerintah desa, mempercayakan estafet pengelolaan dan fasilitas pendidikan kepada pemerintah adalah bentuk gotong royong termulia demi masa depan anak-anak kita. Mari bersinergi, wujudkan percepatan wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah.